wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Seni Rupa, Macam-macam Seni Rupa, dan Prinsip-prinsip Seni Rupa. Sebelum kami memaparkan materi kelompok kami, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sri Epi, NIM C1C1211005 sebagai moderator dan pemateri pertama. Isneni pemateri kedua, Nirmayani Tiala pemateri ketiga, Yani Labok pemateri keempat, dan Wignandar pemateri kelima. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi tentang pengertian seni rupa. Pengertian seni rupa adalah sebuah konsep atau nama untuk salah satu cabang seni yang dibentuknya terdiri atas unsur-unsur rupa, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur, ruang, dan warna. Unsur-unsur rupa tersebut tersusun menjadi satu dalam sebuah pola tertentu. Bentuk karya seni rupa merupakan keseluruhan unsur-unsur rupa yang tersusun dalam sebuah struktur atau komposisi yang bermakna. Unsur-unsur rupa tersebut bukan sekedar kumpulan atau akumulasi bagian-bagian yang tidak bermakna, akan tetapi dibuat sesuai dengan prinsip tertentu. Seni rupa adalah cabang seni yang diungkapkan dan diciptakan melalui media rupa atau visual, yang tentunya dapat dilihat oleh mata dan biasanya dapat pula dirasakan melalui rabaan. Intinya, wujud rupa adalah penghantar utamanya bagi cabang seni ini, bukan suara seperti pada seni musik atau gerakan tubuh pada seni tari. Contoh konkretnya adalah lukisan, patung, desain pakaian, kerajinan tangan, dan sebagainya. Satu, pengertian seni rupa menurut para ahli. Menurut Hawking, pengertian seni rupa adalah bagian dari ekspresi jiwa manusia yang diimajinasikan dan diterapkan ke dalam sebuah benda. Seni rupa adalah seni yang juga untuk dipamerkan atau dipertunjukkan di depan orang banyak. Pengertian seni rupa adalah sebuah cara untuk mengekspresikan diri dan emosi sehingga orang lain bisa ikut menikmatinya. Seni rupa adalah suatu pesan keindahan yang harus disampaikan kepada penikmatnya. Yang kedua, menurut Dr. Andes Sudarmaji, beliau menyatakan pengertian seni rupa adalah semua hal yang memiliki unsur manifestasi batin serta pengalaman estetis dengan menggunakan media berupa bidang, garis, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isneni, NIM C1C1211036. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua. B. Macam-macam seni rupa. 1. Karya seni rupa dua dimensi. Jenis karya seni rupa dua dimensi disebut juga karya dwimatra. Karya dwimatra adalah karya yang hanya dapat dinikmati dari satu arah, yaitu arah depan, sebab karena ini hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Contoh karya dua dimensi adalah lukisan, gambar, foto, tenunan, dan batik. 2. Karya seni rupa tiga dimensi. Jenis karya seni rupa tiga dimensi disebut juga karya trimatra. Karya trimatra adalah karya yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Karya trimatra punya volume sehingga wujudnya bisa dinikmati dari berbagai arah. Contoh karya trimatra adalah patung, bangunan, boneka, dan aneka jenis desain produk. 3. Karya seni rupa empat dimensi. Jenis karya seni rupa empat dimensi disebut juga Timbased art, yaitu karya seni rupa berbasis waktu. Karya ini mencakup seni rupa video yang dapat diproyeksikan ke dinding, seni rupa happening atau pertunjukan yang melibatkan perupa beraksi dan divideokan menjadi sebuah karya seni rupa sendiri, dan seni rupa media baru atau new media yang bersifat interaktif.
Seni rupa neomedia interaktif diantaranya seperti seni rupa digital, animasi, komputer, robotika, dan lain-lain yang dimaksudkan perupa untuk mengeksplorasi potensi teknologi terbaru tersebut. Jenis karya seni rupa menurut fungsinya. 1. Karya seni rupa murni. Jenis karya seni rupa murni adalah karya seni rupa yang dibuat semata-mata dengan niat untuk memenuhi kebutuhan, mengekspresikan rasa indah atau rasa estetis tanpa maksud untuk memenuhi kegunaan atau fungsi yang bersifat praktis. Contoh karya seni rupa murni adalah lukisan, patung, tapestri, atau karya seni rupa lain yang diniatkan semata sebagai ekspresi rasa estetis. 2. Karya seni rupa terapan atau applied art. Jenis karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan maksud utama untuk memenuhi fungsi atau kegunaan yang bersifat praktis. Contoh karya seni rupa terapan adalah jenis-jenis karya desain dan seni kriya seperti poster, spanduk, desain sampul, buku, logo, perabot kendaraan, dan karya arsitektur. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi yaitu jenis karya seni rupa menurut teknik pembuatan. Yang pertama, karya seni rupa dengan goresan teknik atau sapuan warna. Pertama, seni gambar. Gambar biasanya didominasi oleh goresan linear yang dihasilkan pensil, pena, atau marker. Seni gambar terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan karakter spesifiknya, yaitu gambar bentuk, gambar model, gambar ilustrasi, gambar proyeksi dan perspektif, gambar dekorasi, gambar sketch, gambar imajinasi. Selanjutnya yang kedua, seni lukis. Seni lukis didominasi dengan pengecatan pada warna pada bidang medium, tetapi ciri ini juga makin tidak seperti halnya seni gambar. Seni lukis secara tradisional dibagi berdasarkan bidang. Lukisnya menjadi seni lukis easel yang muat di topang easel dan seni lukis mural di permukaan bangunan. Yang ketiga, seni kaligrafi. Seni kaligrafi adalah seni tulis indah yang menjadi penampung gagasan dan berfungsi estetik. Yang kedua, karya seni rupa dengan teknik cetak. Jenis karya seni rupa ini disebut seni grafis atau print making. Proses pembuatan karya seni grafis dimulai dengan membuat citraan yang disebut klise, lalu dilakukan pencetakan. Berdasarkan jenis klisenya, seni grafis dibedakan atas cetak tinggi atau timbul, cetak dalam, dan cetak tembus. Yang ketiga, seni rupa dengan teknik ukir. Seni rupa ini dengan teknik ukir dibentuk dengan memahat atau menoreh sebagian yang akan dibuang dari material untuk merupakan yang diinginkan. Yang keempat, karya seni rupa dengan teknik anyam, tenun, dan rajut. Jenis karya ini dengan teknik anyam dan tenun adalah teknik berkarya dengan silang menyilang antara material yang digunakan. Seni anyam di Indonesia merupakan kegiatan turun-temurun dalam tradisi. Yang kelima, karya seni rupa dengan teknik sulam. Karya seni ini dengan menjahit menggunakan tusuk hias benang, pita, payet, dan variasi bahan lainnya. Yang keenam, karya seni rupa dengan teknik tempel. Kemudian seni mosaik. Jenis karya seni mosaik, karya ini yang dibuat dengan menempel potongan-potongan material dengan memanfaatkan warna bawaan material untuk membentuk objek yang diinginkan. Kemudian seni kolase. Seni kolase adalah
karya seni rupa yang dibuat dengan menempelkan potongan pecahan atau kepingan material seperti kertas, kaca, tegel, kerang, kulit kayu, dan lain-lain untuk menjadi bagian dari bentuk yang hendak digambarkan. Kemudian seni motase. Jenis karya ini yang dibuat dengan menempelkan kertas atau bahan tempelan yang berisi gambar atau foto. Kemudian karya seni rupa dengan teknik membentuk mengkonstruksi. Yang pertama seni patung. Seni patung ini karya seni trimatra yang dibentuk menurut jenis bahan yang digunakan, seperti tanah, batu, kips. Yang kedua, jenis keramik. Yang ketiga, jenis arsitektur. Kemudian, karya seni rupa dengan teknik merangkai dan menyimpul. Ada terdiri dari seni meronce, seni makrame, seni ikebana. Kemudian, yang kesembilan, karya seni dengan teknik membatik. Karya seni ini, jenis karya ini dari teknik menggambar di atas kain menggunakan lilin dan canting untuk menutupi area yang tidak diinginkan dikenai warna. Kemudian karya seni rupa dengan teknik lipat. Ada juga karya seni rupa dengan olahan komputer, karya seni rupa dengan ditata atau dipertunjukkan. Oke, baik, saya akan melanjutkan materinya. Karya seni rupa menurut batin seniman. Karya seni rupa tradisional. Karya seni rupa tradisional adalah karya seni rupa yang membuatnya telah mentradisi. Ciri seni rupa tradisional adalah mengikuti aturan dan butuhkan yang telah ditradisi, merupakan benda fungsional dan yang tidak akan mementingkannya. Namun penciptanya contohnya adalah kain kafan, toraja, wayang kulit Jawa, dan lain-lain. 2. Karya seni rupa modern. Karya seni rupa modern tidak akan memiliki keterkaitan pada norma yang akan bentuk mentradisi. Ciri-ciri karya seni rupa modern yaitu menonjolkan kreativitas, gagasan, ide, tradisi, berprioritasi masa depan, bersifat universal, menonjolkan sehingga nama penciptakan menjadi penting. 3. Karya seni rupa postmodern. Karya seni rupa postmodern mementingkan ekspresi. Dalam sejarah manusia, kita akan memandang dalam 3 era, yaitu sama yang mempunyai ciri khasnya masing-masing, yaitu postmodern, modern, dan postmodern. Postmodern adalah paham yang akan berkembang yang telah zaman modern. Postmodern memberikan pemahaman baru terhadap dunia menjadi dunia yang lebih luas. Banyak pemikiran yang akan postmodern yang akan membawa aturan-aturan dan ahli pemodernisis. Meskipun banyak tokoh postmodern mengatakan bahwa mereka tidak akan melawan perekem modernisasi, melainkan hanya merevisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wignanar, NIM C1C1212017 sebagai pemateri kelima. Pertama A, prinsip seni rupa. Prinsip seni rupa adalah cara penyusunan, pengaturan unsur-unsur rupa sehingga membentuk suatu karya seni. Prinsip seni rupa dapat juga disebut asas seni rupa yang menekankan prinsip desain seperti kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Yang pertama itu prinsip kesatuan. Untuk mendapatkan suatu kesan kesatuan yang lazim disebut unity, memerlukan prinsip keseimbangan, irama,
proporsi, penekanan, dan keselarasan antara bagian yang satu dengan yang lain merupakan suatu kesatuan yang utuh selain mendukung dan sistematik membentuk suatu karya seni. Dalam penerapannya pada bidang karya seni rupa dan kriya, prinsip kesatuan menekankan pada pengaturan objek atau komponen objek secara berdekatan atau pengerombolan unsur atau bagian-bagian. Yang kedua itu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan berkaitan dengan bobot pada karya dua dimensi. Prinsip keseimbangan ditekankan pada bobot kualitatif atau bobot visual. Artinya itu berat atau ringannya objek hanya dapat dirasakan pada karya tiga dimensi. Prinsip keseimbangan berkaitan dengan bobot aktual atau sesungguhnya. Keseimbangan ada dua, yaitu simetris dan asimetris. Selain dua keseimbangan itu ada juga yang namanya keseimbangan radial atau memancar yang dapat diperoleh dengan menempatkan pada pusat-pusat bagian. Pencapaian keseimbangan tidak harus menempatkan objek secara simetris atau di tengah-tengah. Keseimbangan juga diperoleh antara pengerombolan dengan objek yang berukuran kecil dengan penempatan sebuah bidang yang berukuran besar. Yang ketiga itu prinsip irama. Irama dalam karya seni dapat timbul jika ada pengulangan yang teratur dari unsur yang digunakan. Irama dapat terjadi pada karya seni rupa dari adanya pengaturan unsur garis, raut, warna, tekstur, gelap, terang secara berulang-ulang. Pengulangan unsur bisa bergantian dengan biasa disebut irama alternatif. Irama dengan perubahan ukuran atau besar sampai kecil disebut irama progresif. Irama gerakan mengalun atau flowing dapat dilakukan secara kontinu atau dari kecil ke besar, atau sebaliknya. Irama repetitif adalah pengulangan bentuk, ukuran, dan warna yang sama atau monoton. Yang keempat itu prinsip penekanan. Pada seni rupa, bagian yang menarik perhatian menjadi persoalan atau masalah. Prinsip penekanan yang lebih sering disebut prinsip dominasi. Dominasi pada karya seni rupa dapat dicapai melalui alternatif, melalui menggerombolkan beberapa unsur pengaturan yang berbeda, baik ukuran atau warnanya, seperti misalnya gambar orang dewasa pada sekelompok anak kecil, warna merah di antara warna kuning. Penempatan dominasi tidak mesti di tengah-tengah, walaupun posisi tengah menunjukkan kesan stabil. Penekan atau pusat perhatian atau juga disebut objek suatu karya atau garapan adalah karya yang dibuat berdasarkan prioritas utama. Karya yang diciptakan paling awal tersebut lebih menonjol dari berbagai segi objek pendukungnya seperti ukuran, teknik, dan pewarnaannya. Dalam seni karya, penciptaan suatu karya dinominasi menjadi tiga bagian. Yang ke satu itu objek ciptaan, yang kedua objek pendukung, dan yang ketiga isian-isian. Objek ciptaan mendapat perhatian yang prioritas dan dominan karena jadikan pusat perhatiannya. Objek pendukung yang dimaksudkan adalah bentuk-bentuk yang dibuat agar tidak sama persis dengan objek ciptaan karena sifatnya sebagai pendukung. Sedangkan isian-isian adalah objek yang memberikan aksen terhadap kedua objek ciptaan. Yang kelima itu prinsip proporsi. Proporsi adalah perbandingan antara bagian-bagian yang satu yang lainnya dengan pertimbangan seperti besar, kecil, luas, sempit, panjang, pendek, jauh, dekat, dan yang lainnya. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kata atau pengucapan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.